Jika ada presiden Indonesia yang paling kenyang dicaci maki dan dihina, saya rasa Jokowi lah orangnya. Sejak pemilu 2014, ia selalu menjadi sasaran fitnah. Keluarganya dinista, latar belakangnya dipelintir, dan segala bentuk cacian paling kasar dialamatkan kepadanya. Sampai sekarang bahkan Rocky Gerung masih suka berkata ngaco. Saat ada rencana revisi Undang-Undang ITE, Rocky berkomentar sadis. Kata Rocky, harusnya otak presiden yang direvisi. Iya, Rocky memang tidak bilang otak Jokowi, ia hanya bilang otak presiden. Tapi kan kita bukan orang bodoh yang nggak tahu kemana arah hinaannya. Mungkin hanya Gus Dur, presiden Indonesia lain yang mendapat hujatan buruk seperti Jokowi. Saya ingat ketika itu di sebuah stasiun televisi, Rizik sebagai ketua FPI dengan mulutnya yang dol menghina Gus Dur secara fisik dengan cara yang amat biadab dan kasar. Kata-kata busuknya saat itu nggak mungkin hilang dari ingatan saya. Jadi selain Presiden Gus Dur, Presiden Jokowi juga mengalami hinaan yang tidak kalah seremnya. Dari sekian hinaan, fitnah, dan caci maki yang menimpa dirinya secara pribadi, memang ada satu dua yang diurus polisi. Sebab cara menghinanya sudah di luar batas normal, kasar, dan banal. Meski biasanya kasus-kasus seperti ini selesai dengan materai. Sementara itu, sampai sekarang Rocky Gerung masih berkoar-koar, Amin Rais masih terus menari dengan segala umpatannya, Hidayat Nur Wahid masih tetap nyinyir, Rizal Ramli dan Said Didu masih sering berkomentar miring, Refli Harun setiap hari bikin konten yang kritis. Ada lagi Tengku Jul dan Ismail Yusanto yang nggak pernah berhenti menyerang presiden, sementara Din Samsudin dan Gatot Nurmantio masih bebas tuh menggalang gerakan. Apakah mereka semua pernah dijerat hukum? Said Didu emang pernah, tapi dia dijerat hukum karena diadukan oleh Pak Luhut Panjaitan karena fitnah yang dibuatnya. Said Didu tidak diadukan karena kritis pada Jokowi. Toh sampai sekarang Didu masih bebas. Sementara mereka yang terjerat hukum bukan karena bacotnya yang dol atau karena kritiknya di media sosial, tetapi lebih karena aktivitasnya yang melanggar hukum. Sahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat berurusan dengan polisi karena dianggap mereka menjadi dalang dan provokator aksi yang rusuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Beberapa orang lain juga berurusan karena kasus makar. Bahar Smith ditangkap bukan karena dia sering mengkritik Jokowi, tapi karena menganiaya anak kecil. Sementara Rizik dijebloskan ke tahanan karena beragam pelanggaran hukum yang dilakukannya. Jadi bukan karena fitnah dan caci makinya pada presiden. Jadi kalau urusannya soal personal presiden, kasusnya jarang dibawa ke ranah hukum. Tapi lain soal kalau yang terancam adalah Indonesia sebagai bangsa. Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang tegas. Jangan heran jika pada gerombolan pengasong agama, sikapnya sangat jelas. HTI dibubarkan, FPI kini menjadi organisasi terlarang. Disinilah saya lihat letak seorang presiden. Jokowi memandang masalah. Ketika cacian menimpa dirinya, menimpa keluarganya, bagi Jokowi itu tidak membahayakan masa depan bangsa. Biasanya ia hanya menjawab singkat, aku rapopo. Tapi ketika menyangkut keselamatan bangsa, ketika menyangkut ideologi negara, ia tampil dan bertindak tegas. Ormas perusuh dan berideologi khilafah langsung dilibas, nggak ada ampun. Nah, ketegasan seperti inilah yang kemudian dipelintir orang dengan sebutan Jokowi otoriter. Saya sih aneh. Ada nggak sih pemimpin yang katanya otoriter yang membiarkan dirinya dan keluarganya dinista secara terbuka? Kayaknya nggak ada di dunia ini. Sebetulnya ya, tuduhan Jokowi otoriter itu justru disebabkan karena kepiawannya menundukkan lawan-lawan politiknya tanpa harus ngerasoke atau tanpa harus ngeledekin gitu loh. Sekarang aja Pak Prabowo dan Pak Sandi dirangkul masuk dalam kabinetnya, diajak bersama-sama membangun Indonesia.
Sekeras apapun perseteruan politik Jokowi dan Prabowo pada 2 kali pilpres, itu tidak menghalangi Jokowi untuk membuka tangan lebar-lebar untuk bekerja sama. Saya ingin bilang begini, ketika untuk kepentingan bangsa, ruang dan jiwanya terbuka. Siapa saja silakan bekerja sama, siapa saja dirangkul. Sementara kalau urusannya soal dirinya dicaci maki, dihina, itu tidak menjadi dorongan untuk dikasuskan secara hukum. Jokowi sampai saat ini tetap masih mendengar masukan atau kritik dari masyarakat. Lihat aja, ketika Indonesia mau mulai vaksinasi COVID-19, mulanya vaksin hanya digratiskan kepada masyarakat nggak mampu. Mereka yang memang punya duit ya harus bayar. Lalu ada masukan, mestinya jangan cuma masyarakat nggak mampu dong, semuanya digratiskan. Pemerintah mendengar, akhirnya apa? Semua digratiskan. Kemudian ada lagi usulan, biar cepat perusahaan-perusahaan yang mampu bisa melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawannya. Pemerintah juga menyetujui usulan itu. Baru aja kemarin, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang penanaman modal. Dalam salah satu lampirannya memang mengatur soal investasi baru industri minuman beralkohol. Terus ada masyarakat yang protes mengenai hal ini. Gak pakai nunggu lama tuh, Presiden langsung mencabut lampiran tersebut dari Perpres. Sehingga kemudian debat tentang industri minuman beralkohol langsung redup. Ketika membuat rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah malah membentuk tim menjaring aspirasi. Semua stakeholder diminta masukan. Saya sendiri pernah ikut juga sebuah grup fokus group discussion untuk mencari masukan soal PP ini sebelum diberlakukan. Waktu itu diskusinya via Zoom. Saat itu kayaknya banyak juga kalangan yang terlibat dan semua orang memberi masukan, kemudian ada tim yang mencatat. Untuk memastikan ruang diskusi di medsos tetap sehat, misalnya Kapolri memberikan semacam edaran bagaimana aparat menangani kasus-kasus di medsos. Intinya, dahulukan dulu mediasi ketimbang langsung didorong ke jalur hukum. Saat ini misalnya polisi juga membuat patroli cyber yang bisa memberi peringatan jika ada masyarakat yang postingannya melanggar hukum. Jadi bukan main tangkap. Saat ini misalnya Menko Polhukam juga sedang menjaring masukan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang ITE. Saya rasa itu adalah upaya Presiden dan pemerintahan sekarang untuk tetap menjaganya ruang dialog dan aspirasi. Makanya saya aneh jika masih ada yang ngomong Jokowi ini otoriter. Wong kini semua masyarakat dari mulai kelas bawah sampai kelas yang paling atas bebas ngomong apapun, nggak ada kekhawatiran. Asal tahu, sebetulnya yang ketakutan itu mereka-mereka yang memang tujuannya mau berbuat jahat, mau menghancurkan bangsa ini. Orang-orang atau kelompok inilah yang ketakutan. Tuduhan Jokowi otoriter ini sebetulnya hanya mainan dari olah kata. Kalau tuduhan ini distempel dari lawan politiknya, sebetulnya karena kegagalan mereka saja mencari kelemahan Presiden Jokowi sekarang. Karena banyak hal sudah dilakukan dan secara rasional susah untuk ditembak, akhirnya distempel otoriter. Nah, saya sih cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.